Agama Kristen. Baik pendengar, sudah hadir di studio kita ada Bapak Ferdinand Pakpahan STH, penyuluh agama Kristen untuk menyampaikan mimbar agama Kristen di malam hari ini. Baik, untuk Pak Ferdinand, silakan dimulai. Ya Pak, terima kasih. Salam para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, baik yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio Pro 1 RRI Palembang. Saya percaya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melingkupi hidup kita dimanapun kita berada. Malam ini kita akan merenungkan satu tema yang mungkin terdengar agak baru bagi sebagian orang, tetapi sesungguhnya sangat alkitabiah, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan semakin relevan untuk zaman sekarang ini. Tema kita adalah ekoteologi. Mungkin ada yang bertanya, apa itu ekoteologi? Secara sederhana, ekoteologi adalah sebuah cara pandang iman Kristen terhadap relasi kita dengan lingkungan, alam semesta, dan seluruh ciptaan Allah. Ekoteologi mengajak kita untuk menyadari bahwa iman kita tidak hanya menyangkut hubungan kita dengan Allah secara pribadi atau dengan sesama manusia saja, tetapi juga mencakup relasi kita dengan dunia ciptaan, bumi, air, udara, hewan, tumbuhan, hutan, lautan, dan seluruh ekosistem. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pendengar sekalian, coba bayangkan, setiap hari kita bernapas dengan udara yang disediakan oleh Allah. Kita minum air yang mengalir dari ciptaan Allah. Kita makan makanan yang berasal dari tanah, dari laut, dari hutan. Semua itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Jadi bagaimana mungkin kita mengaku beriman kepada Allah, tetapi tidak peduli kepada apa yang Allah ciptakan? Hari ini dunia kita sedang mengalami krisis lingkungan yang serius. Perubahan iklim, polusi udara, sampah plastik, kebakaran hutan, banjir, hilangnya keanekaragaman hayati, dan masih banyak lagi, saudara pendengar. Bahkan di kota Palembang yang kita cintai ini, kita sering mendengar berita tentang kualitas udara yang menurun karena asap atau pembakaran lahan. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah iman. Karena itu menyangkut bagaimana kita menghargai karya ciptaan Allah. Oleh sebab itu, malam ini kita akan menggali firman Tuhan untuk melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang ekoteologi. Kita akan belajar bersama bahwa sejak awal Allah memberi mandat kepada kita manusia untuk merawat ciptaan. Kita akan melihat bagaimana dosa merusak relasi itu. Kita akan menemukan bahwa Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi juga untuk memulihkan seluruh ciptaan. Yang pada akhirnya kita akan bertanya, apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya di zaman sekarang? Mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah dasar pertama yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita masuk kepada poin yang pertama.
Poin yang pertama, Allah memberikan mandat untuk memelihara ciptaan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi seringkali dipahami secara keliru. Banyak orang menafsirkan kata taklukkanlah dan berkuasalah sebagai izin untuk mengeksploitasi alam seenaknya. Seolah-olah manusia boleh melakukan apa saja terhadap bumi ini demi kepentingannya sendiri. Tetapi kalau kita pelajari lebih dalam, teks ini sebenarnya berbicara tentang tanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas. Kata berkuasa di sini dalam bahasa aslinya mengandung arti mengembalakan, merawat, memimpin dengan bijak, bukan menindas atau menghancurkan. Dengan kata lain, sejak awal Allah mempercayakan bumi ini kepada manusia bukan untuk dirusak, melainkan untuk dijaga dan dikelola. Mari kita lihat ilustrasi sederhana. Saudara, kalau ada tetangga yang meminjam motor kita, lalu kita berkata, silakan dipakai, tapi ingat ya, rawat baik-baik, jangan ugal-ugalan, jangan sampai rusak. Lalu setelah dipinjamkan, motor itu malah dipakai balapan liar. Olinya tidak diganti, bannya gundul, bahkan pulangnya dalam keadaan hancur. Bagaimana perasaan kita? Tentu kecewa, bukan? Malah mungkin ada yang marah-marah. Demikian juga Allah. Bumi ini bukan milik kita, melainkan milik Allah. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita hanyalah pengelola, steward dari ciptaan Allah. Jadi tugas kita bukan merusak, melainkan merawat. Namun sayangnya manusia sering lupa. Kita bertindak seolah-olah bumi ini milik kita sepenuhnya. Kita mengeksploitasi tanpa peduli dampaknya. Hutan ditebang habis, laut dipenuhi sampah, udara dipenuhi polusi, akibatnya bumi menderita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya masalah ekologi, tetapi juga masalah teologi. Karena ketika kita merusak bumi, kita sedang melawan kehendak Allah. Kita tidak menjalankan mandat yang Allah berikan. Kita gagal menjadi gambar Allah yang seharusnya memelihara ciptaannya. Itu sebabnya ekoteologi mengingatkan kita menjadi manusia menurut gambar Allah berarti bertanggung jawab terhadap alam semesta. Bukan hanya doa yang kita naikkan ke surga, tetapi juga sikap kita terhadap bumi yang Allah percayakan ini adalah wujud dari iman kita. Yang kedua, dosa merusak relasi manusia dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang saya kasih dalam Tuhan. Setelah kita melihat bahwa sejak awal Allah memberikan mandat kepada manusia untuk memelihara ciptaan, sekarang kita harus jujur melihat kenyataan pahit, dosa masuk ke dalam dunia, dan akibatnya bukan hanya hubungan manusia dengan Allah yang rusak, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan dengan seluruh ciptaan. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan untuk saudara. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang tentangnya aku telah perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan engkau akan memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, perhatikan dengan baik.
dosa manusia bukan hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada tanah, pada ciptaan. Tanah menjadi terkutuk karena dosa. Relasi yang tadinya harmonis berubah menjadi penuh penderitaan. Dosa menciptakan kerusakan ekologis sejak awal. Sejak kejatuhan manusia, bumi ikut menanggung akibatnya. Paulus dalam Roma 8 ayat 20-22 menuliskan bahwa ciptaan ditaklukkan kepada kesia-siaan dan seluruh ciptaan mengeluh karena penderitaan. Bumi ini menderita bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena dosa manusia. Kita lihat realitasnya hari ini. Apakah benar ciptaan masih mengeluh? Ya, kita bisa mendengar jeritan bumi lewat bencana alam, lewat perubahan iklim, lewat gagal panen, udara yang kotor, bahkan lewat punahnya spesies-spesies yang Tuhan ciptakan. Semua itu adalah tanda bahwa ada yang rusak dalam relasi kita dengan alam. Seharusnya manusia menjadi pengelola yang bijaksana, tetapi karena dosa manusia berubah menjadi perusak. Alih-alih merawat bumi, manusia lebih memilih mengeksploitasinya demi keuntungan jangka pendek. Di satu sisi kita memang membangun teknologi, industri, dan kota-kota megah. Tetapi di sisi lain semuanya itu sering dilakukan dengan merusak hutan, mengeringkan sungai, mencemari laut, dan memproduksi sampah tanpa kendali. Coba bayangkan saudara pendengar, di zaman modern ini kita sering melihat iklan makanan cepat saji, minuman botol sekali pakai, plastik di mana-mana. Setelah dipakai beberapa menit saja, sampah itu bertahan ratusan tahun di bumi. Pertanyaannya, apakah ini tanda kita mengasihi ciptaan Tuhan? Atau justru tanda kita abai terhadap tanggung jawab kita? Kalau kita jujur, dosa membuat manusia selalu merasa tidak cukup, selalu ingin lebih banyak, selalu ingin lebih kaya, lebih mewah, lebih cepat, serakah. Amsal 27 ayat 20 berkata, dunia orang mati dan kebinasaan tak pernah puas, demikian juga mata manusia tak pernah puas. Keserakahan inilah yang membuat bumi semakin menderita. Coba kita lihat contoh-contoh nyatanya. Orang menebang hutan bukan hanya untuk kebutuhan pokok, tetapi untuk keuntungan yang berlipat. Orang membuang limbah ke sungai tanpa peduli dampaknya pada orang lain. Orang menggali tambang tanpa memikirkan bagaimana tanah itu bisa pulih. Akibatnya bencana datang silih berganti. Banjir, tanah longsor, udara beracun, bahkan pemanasan global. Para pendengar sekalian, mari kita renungkan. Kerusakan alam seringkali menjadi cermin kondisi rohani manusia. Kalau hati manusia dipenuhi dengan kasih, maka ciptaan akan ikut sejahtera. Tapi kalau hati manusia penuh dosa, keserakahan, dan ketidakpedulian, maka ciptaan pun ikut menderita. Jadi sebenarnya kita melihat hutan terbakar, laut penuh sampah, udara kotor, itu bukan hanya masalah ekologi saja, tetapi juga masalah spiritual. Itu tanda bahwa hati manusia sedang jauh daripada Allah. Saya beri contoh sederhana. Saudara, kalau ada anak yang rajin merawat mainannya, boneka tidak cepat rusak, mobil-mobilan tetap bagus, bukunya tidak sobek. Tetapi kalau ada anak yang suka marah-marah, lempar sana, banting sini, mainannya cepat rusak. Dari mainannya saja kita bisa tahu kondisi hati anak tersebut. Demikian juga manusia. Dari cara kita memperlakukan bumi bisa terlihat bagaimana kondisi hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sungguh mencintai Tuhan, kita akan mencintai ciptaannya. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, bumi pun ikut menderita. Para pendengar, poin ini mengingatkan kita bahwa dosa tidak hanya merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama, tetapi juga merusak hubungan kita dengan alam. Dan selama manusia hidup dalam dosa, bumi ini akan terus mengeluh. Ciptaan akan terus menderita. Tapi syukurlah cerita tidak berhenti di sini saja. Ada kabar baik. Yesus Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tetapi juga untuk memulihkan seluruh ciptaan. Dan inilah yang akan kita renungkan pada poin-poin berikutnya. Poin yang ketiga, Kristus dan pemulihan ciptaan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan,
setelah kita melihat bahwa dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah, sesama dan ciptaan, kita tiba pada kabar baik karya keselamatan Yesus tidak hanya sebatas pada manusia, tetapi juga mencakup seluruh ciptaan. Banyak orang Kristen sering berpikir sempit bahwa Yesus hanya datang untuk menyelamatkan jiwa manusia agar masuk surga. Itu benar, tetapi bukan seluruhnya benar. Alkitab menunjukkan bahwa karya Kristus jauh lebih luas. Ia datang untuk memulihkan segala sesuatu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose 1 ayat 15-20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Perhatikan baik-baik saudara, oleh darah salib Kristus. Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Segala sesuatu, termasuk bumi, alam semesta. Jadi karya Kristus bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga membawa ciptaan kembali ke dalam harmoni dengan Sang Pencipta. Ayat tadi menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya, Yesus adalah tujuan dari seluruh ciptaan. Alam semesta ini tidak hanya ada untuk manusia, tetapi pada akhirnya untuk Kristus. Jadi ketika Kristus datang, Ia bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga memulihkan ciptaan agar kembali kepada tujuan semula, memuliakan Allah melalui Kristus Yesus. Seringkali kita hanya melihat salib dari kacamata pribadi. Dosa saya diampuni, saya diselamatkan, saya masuk surga. Itu benar saudara pendengar, tetapi lebih luas dari itu. Salib Kristus adalah peristiwa kosmik. Di kayu salib bukan hanya manusia yang diperdamaikan dengan Allah, tetapi seluruh ciptaan ikut ditarik kembali ke dalam damai Allah. Paulus dalam Roma 8 ayat 21 mengatakan bahwa ciptaan akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Jadi pemulihan ciptaan adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Yesus bangkit dari kematian sebagai yang sulung dari ciptaan baru. Itu berarti kebangkitan Kristus bukan hanya tanda bahwa kita akan hidup kekal, tetapi juga tanda bahwa ciptaan baru sedang dimulai. Wahyu 21 ayat 1-5 berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Itu artinya tujuan akhir rencana Allah bukanlah melarikan kita ke surga, meninggalkan bumi ini, melainkan memperbarui bumi itu menjadi ciptaan yang sempurna. Allah akan menjadikan segala sesuatu baru. Para pendengar sekalian, apa artinya semua ini bagi kita? Artinya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka iman kita harus nyata. Bukan hanya dalam ibadah di gereja, tetapi juga dalam cara kita hidup di bumi ini. Kalau Kristus datang untuk memulihkan ciptaan, bagaimana mungkin kita mengaku sebagai pengikut Kristus justru ikut merusak ciptaan? Kalau Yesus menumpahkan darahnya untuk memperdamaikan segala sesuatu, bagaimana mungkin kita acuh ketika ciptaan menderita? Seorang teolog bernama Jurgen Moltmann berkata, setiap dosa ekologis adalah dosa melawan Roh Kudus yang memberi hidup. Kalimat ini sangat keras tetapi benar. Ketika kita merusak bumi, kita sedang melawan Roh Allah yang sejak awal melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Yang memberi hidup kita kepada ciptaan.
Saya beri contoh sehari-hari. Saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus sedang menebus kita dengan darahnya yang mahal, bukankah kita akan hidup lebih berhati-hati, lebih bersyukur, lebih menjaga tubuh kita? Kita tidak mau sembarangan merusak tubuh kita, karena itu bait Roh Kudus, bait Allah. Demikian juga dengan bumi ini. Kalau kita tahu Kristus sudah mati dan bangkit untuk memulihkan ciptaan, bukankah kita juga harus menjaga bumi ini sebagai bagian dari karya penebusan Kristus? Para pendengar, ini menegaskan bahwa iman kepada Kristus selalu memiliki dimensi ekologi. Kristus bukan hanya juru selamat pribadi, tetapi juga juru selamat kosmik. Ia datang untuk memperbarui langit dan bumi. Jadi ketika kita merusak ciptaan, itu sama saja kita menentang karya Kristus. Tetapi ketika kita merawat ciptaan, kita sedang berpartisipasi dalam karya penebusan Kristus. Dan inilah yang membawa kita masuk. Kalau Kristus sudah menebus, maka apa peran kita? Saudara pendengar, teologi dan ekologi. Di dalam ekologi harus ada teologi. Karena Allah menciptakan alam semesta ini, bumi ini, untuk kita. Kita diberi mandat untuk menjaganya, merawatnya. Saudara para pendengar Prosateri Palembang, setelah kita belajar dari firman Tuhan tentang ekoteologi ini, kita tentu bertanya, kalau begitu apa yang bisa saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari? Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dijalani. Kalau hanya berhenti di pengetahuan kita, kita sama saja seperti orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Yakobus 1 ayat 22 mengingatkan kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya para pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari hal-hal yang praktis, saudara-saudara pendengar? Kita mulai dari rumah tangga. Banyak orang berpikir, hanya satu orang, apa pengaruhnya? Tapi ingat, apa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mari kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai, bawa tas belanja sendiri. Seperti sekarang kalau kita belanja di tempat-tempat belanja, nggak usah sebut merek. Kalau nggak disediakan plastik lagi, kita harus membawa kantong belanjaan sendiri. Lalu kita matikan lampu, kipas angin, atau apapun alat elektronik yang tidak digunakan untuk menghemat listrik. Kita biasakan juga membuang sampah pada tempatnya, sekecil apapun itu sampahnya. Kita mulai dari rumah tangga kita, dari hal-hal kecil. Termasuk kita mulai dari anak-anak kita. Sehingga gaya hidup yang percaya kepada Allah dapat kita terapkan di alam semesta ini, sehingga ekologi lebih terjaga. Ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang berjalan di pantai setelah badai. Ribuan bintang laut terdampar di pasir. Anak itu mulai mengambil satu persatu bintang laut dan melemparkannya kembali ke laut. Seorang pria dewasa berkata, "Nak, apa yang kamu lakukan? Jumlah bintang laut ini terlalu banyak, kamu tidak akan bisa menyelamatkan semuanya. Apa gunanya?" Anak itu mengambil satu lagi, melemparnya ke laut, lalu berkata, "Tapi bagi bintang laut ini, itu membuat perbedaan." Saudara-saudara, mungkin usaha kita terlihat kecil di dalam menjaga ekologi. Menanam satu pohon, mengurangi satu plastik, memungut satu sampah. Tapi ingat, bagi bumi ini, bagi generasi yang akan datang, dan terutama bagi Allah, itu membuat perbedaan. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, yang pertama, Allah memberi mandat sejak awal. Kita dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara bumi, bukan hanya sekedar mengeksploitasinya. Lalu dosa itu merusak ciptaan. Ketamakan, keserakahan, dan ketidakpedulian membuat bumi ini rusak. Lalu yang berikutnya, Kristus datang untuk memulihkan seluruh ciptaan. Salib bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh kosmos. Ini semua menunjukkan bahwa ekoteologi bukan teori kosong, melainkan sebuah panggilan
hidup. Sebagai penutup, saudara-saudara, Allah menciptakan dunia ini indah adanya. Ia mempercayakan dunia ini ke tangan kita, bukan untuk dirusak, tetapi untuk dijaga. Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Kita hanyalah tamu di bumi ini, sementara pemilik sejati itu adalah Tuhan. Maka mari kita hidup dengan kesadaran itu. Mari kita jaga bumi ini, kita rawat alam ini, kita cintai lingkungan ini. Sebab dengan demikian, kita sedang menghidupi doa yang kita ucapkan setiap hari. Jadilah kehendak-Mu di sorga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami belajar tentang ekoteologi. Bahwa iman yang kami percayai bukan hanya sekedar hanya hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam. Untuk itu ajari kami, biarlah Roh Kudus memberi kami kemampuan kuasa untuk semakin peduli kepada alam semesta yang telah Engkau ciptakan pada awal indah untuk kami umat manusia. Mampukan kami agar kami dapat hidup secara harmoni bersama-sama dengan alam. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Ferdinand di kesempatan malam ini di Mimbar Agama Kristen. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Selamat malam, Pak. Mimbar Agama Kristen. Demikian pendengar, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam kesempatan malam ini di Palembang sore ini. Dan untuk Anda semuanya, setelah ini akan ada rekan saya Nadiar yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Palembang malam ini, kesempatan Selasa 23 September 2025. Abbas Surya pamit, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat untuk Anda semua. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat